Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini kita akan melakukan penanaman kelapa sawit Bapak Ibu di lapangan. Nah, ada beberapa perlakuan di sini Bapak Ibu sebelum kita melakukan penanaman kelapa sawit di lapangan. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di belakang sana, itu nampak gosong-gosong ya. Itu adalah kondisi sebelumnya adalah hutan Bapak Ibu. Nah, hutan ini kita imas, kemudian selanjutnya kita semprot Bapak Ibu. Karena saat ini kita masih takut Bapak Ibu untuk melakukan pembakaran terhadap lahan, karena sesuai dengan anjuran pemerintah juga dilarang untuk membakar ladang Bapak Ibu. Kalau kita bakar biasanya hotspot langsung terpantau, sehingga biasanya datang helikopter Bapak Ibu ke atas itu langsung memadamkannya. Jadi untuk antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran, kita melakukan imas tumbang. Setelah itu kita langsung melakukan semprot. Semprot kita menggunakan Gramoxone di sini Bapak Ibu, karena memang dominan di sini banyak pakis-pakisan di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lihat aktivitas menanam kelapa sawit hari ini. Apa saja yang kita lakukan terhadap pokok kelapa sawit yang akan kita tanam, supaya dan tujuannya nanti supaya bibit kelapa sawit yang kita tanam nanti cepat menghasilkan buah Bapak Ibu, cepat berbuah. Kemudian tentu saja kalau cepat berbuah, kita bisa segera menikmati hasilnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, nah inilah lokasi yang akan kita tanam nanti Bapak Ibu. Jadi lokasi ini memang tidak kita lakukan pembakaran ya, karena kita takut juga kita mengikuti aturan dari pemerintah, supaya membuka lahan atau membuka kebun kelapa sawit dengan zero pembakaran atau tidak ada pembakaran. Nah, solusi yang kita lakukan di sini, kayu-kayu kita tembang, kita imas. Setelah 1 bulan lakukan penyemprotan Bapak Ibu. Ya memang resikonya Bapak Ibu, pengeluaran biaya cukup besar di sini. Kita mengeluarkan biaya untuk imas tumbang, kemudian kita juga mengeluarkan biaya untuk semprot. Nah, semprotnya juga kita menggunakan paraquat di sini. Cukup besar dosisnya Bapak Ibu, mencapai 1,5 liter per hektar. Karena memang secara total di sini Bapak Ibu disemprot. Oke Bapak Ibu, material yang kita tanam hari ini adalah bibit PPKS ya. Bibit PPKS. Ini kondisi bibitnya Jos Gandos Top Markotop juga Bapak Ibu, hijau. Ini berusia 9 bulan Bapak Ibu. Kemudian polybagnya nih ukurannya 3 kg saja Bapak Ibu, sehingga kalau dipikul untuk petani itu masih gampang Bapak Ibu. Jadi tidak susah memikulnya ke tengah-tengah seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan kita praktekkan untuk proses penanamannya. Standarnya untuk lubang kita buat ukuran 60 kali 60 kali 60 Bapak Ibu. Jadi lebarnya 60, lebarnya 60, panjangnya 60, kedalamannya 60 juga Bapak Ibu. Kemudian kita kasih juga hari ini nanti menggunakan pupuk Bapak Ibu, pupuk NPK. Dosisnya 0,3 kg ditambah pupuk RP sedikit Bapak Ibu, 0,5 kg. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat aktivitas menanam kelapa sawit pada hari ini. Oke, ini adalah proses pembuatan lubang. Jadi sebelum kita tanam, terlebih dahulu kita lakukan pemancangan Bapak Ibu petani. Pemancangan kita lakukan dengan jarak tanam 9,2 dikali 8. Pupuk Dinon 9,2 meter adalah jarak dari pokok yang ini ke pokok yang sebelahnya lagi Bapak Ibu, atau dalam barisan. Kemudian yang 8 meter tadi adalah jarak antar barisan. Oke, lubangnya kita buat dan ukuran 60 kali 60 kali 60 Bapak Ibu. Nah, ini mau digeser sedikit nih. Oke. Nah, ini adalah pupuk dasar. Berapa ya nih? Oke, itu 0,3 kilo. Ya kan? Masukkan ini dulu, masukkan bibitnya dulu.
Masukkan bibitnya, hati-hati jangan sampai bola tanah putus. Oke, kita lihat tidak pecah bola tanahnya ya, karena lubang tanamnya besar sehingga bola tanah ada di bawah. Nah, kemudian bagian atas kasih lagi pupuk bang. Nah, kasih pupuk lagi untuk menggenapkannya jadi 0,3 kg NPK dicampur dengan RP di sini. Oke, kemudian ditimbun, jangan ragu ditimbun. Iya, yang condong ditegakkan. Nah, kemudian ditijak. Nah, ini tidak boleh, tidak harus dilakukan pemijakan seperti ini supaya bola tanahnya padat, tidak ada rongga udara di bawah sana. Oke, mantap sekali. Udah ditijak, dia akan padat. Oke. Nah, kemudian tali pengikatnya tinggal diputuskan bang. Oke, tali pengikatnya diputuskan supaya daunnya mekar. Nah, kemudian piringan ini dilebarkan sedikit nih. Oke, biar tidak mengganggu prosesnya. Oke, mantap. Kira-kira seperti inilah Bapak Ibu petani. Nah, ini dibuat piringannya supaya agak lebar. Nanti sebulan kemudian kita lakukan penyemprotan lagi di sini. Iya. Ya, inilah resikonya Bapak Ibu ketika kita menanam di area yang tidak dibakar. Ya, masih banyak kayu-kayu yang bertumbangan. Ini contohnya Bapak Ibu, kondisi kayunya sebelumnya seperti ini. Nah, dulu kita tumbang seperti ini. Dia belum lapuk Bapak Ibu, baru 1,5 bulan. Nah, resikonya ketika kita nanam, ya harus kita potong-potong lagi Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, harga TBS masih bagus saat ini. Kita tanam dan biaya cukup mahal, tetapi nanti kita harapkan buahnya juga akan banyak Bapak Ibu, sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Oke, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu, sudah dibuka seperti ini. Dia masih bisa bertahan 1 bulan kemudian. Nanti selanjutnya kita semprot lagi Bapak Ibu. Oke, cukup. Oke, cuaca cukup panas di sini. Oke, kita lanjut di pokok berikutnya lagi. Oke, ini di pokok berikutnya. Bibitnya kita gunakan PPKS Bapak Ibu. Usia 9 bulan. Bibitnya hijau. Jos Gandos Top Marka Top. Ya, kita minta doa juga Bapak Ibu, semoga bibit yang ditanam ini bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga bisa bermanfaat banyak bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Oke, proses pembuatan lubang ukurannya 60 x 60. Oke, hampir selesai pembuatan lubangnya. Memang cukup lebar ya, karena lebarnya 60 cm ya. Ya, paling tidak jatuh-jatuh di angka 50 cm gitu Bapak Ibu. Oke, dikasih sebagian di lubang tanamnya. Ini totalnya ada 0,3 kg ya NPK satu pokok ini. Nah, sebagian di bawah. Oke, cukup. Kita masukkan lagi bibit. Nah, polybagnya harus dilepas. Jangan sampai nanam sawit polybagnya tidak dilepas, itu berakibat fatal Bapak Ibu. Oke, udah dilepas, ternyata udah masuk. Oke, begitu cepatnya prosesnya. Oke, sekarang penimbunan dilakukan. Oke, dikasih lagi pupuk bagian atas. Sip. Ya, lebih kurang nih Bapak Ibu, lebih kurang 0,3 kg satu pokok ini. Oke, ditimbun. Dia bagian lapisan tanah bagian atas atau topsoilnya ditaruh di bagian bawah tadi Bapak Ibu. Nah, yang ditimbun bagian atas ini tanah-tanah kuning atau bagian bawahnya subsoilnya Bapak Ibu. Nah, karena lapisan atas masih banyak humusnya sehingga kita taruh di bawah
karena bisa langsung menyentuh perakaran. Oke, tinggal ditijak supaya dia padat. Ya, ini pakai baju partai Bapak Ibu, tapi ini bukan kempahnya ya Bapak Ibu ya. Ini hanya bajunya saja, baju partai, karena masa kempahnya sudah lewat. Oke, bibitnya luar biasa Bapak Ibu, hijau. Ini Jos Gandos Top Marco Top. Ini bibit PPKS ini Bapak Ibu. Oke, sudah dilepas tali pengikatnya. Dan beginilah hasilnya Bapak Ibu. Semoga apa yang ditanam ini bisa membuahkan hasil yang maksimal, teman-teman. Oke. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit dalam berbudidaya kelapa sawit. Amin.